baru baru nanti ditambah gitu kan. Nanti tersisanya setimbang. Nah, di sini dia itu dikasih tahu bahwa persentase O2 itu adalah 20%. Iya kan? 20%. Berarti anggap deh misalnya volume awalnya itu kita misalin aja volume awal volume volume SO2 awal itu sama dengan apapun lah sebenarnya bebas aja. Kalau mau gampang ya udah kita misalin volume awalnya itu 1 liter gitu. Berarti anggap aja di sini itu satu ya satu. Nah terus dia itu di sini bilang bahwa volume 20% volume O2. Berarti di sini tuh anggapannya dia itu 0,2 dari satu gitu. Berarti setimbangnya dia itu tersisa 0,2. Berarti di sini 0,2 ya, baru sesuaikan ini koefisiennya kan 2. Berarti di sini 0,4. Nah, berarti di sini juga apa? 0,4 gitu. Ya udah, kalau misalnya seperti itu tinggal kita inin aja. Kita udah dapat ini 0,4 dan ini 1 gitu. Ya udah, berarti apa? Reaksinya dia 0,4 dibagi sama mula-mulanya. Mula-mulanya 1. Jadi jawabannya 0,4 gitu. Ada nggak jawaban 0,4? Nggak ada. Bentar. Nanti ada yang di sebentar ya. Informasinya 20 pada keadaan setimbang pada suatu tertentu dapat 20% volume gas O2, maka nilai derajat disosiasi dalam reaksi tersebut. Kayaknya harus dimisalinnya dengan nggak boleh sembarangan. Kita misalinnya kalau kayak gitu pakainya V aja deh. V. Pakai variabel ya. Jadi kita nggak bisa sembarang angka seperti ini. Gitu. Kalau misalnya itu V ya berarti volume ketika ketika dia setimbang itu di sini entah di sini itu berarti V dikali sebentar 1 dikurang saat dia setimbang itu 0,2%. Berarti total, oh kita tuh disuruh nyari totalnya dulu supaya bisa nyari eh, disosiasinya ya. Oke, berarti di sini, di sini kan total ini kan V, baru ini berarti 1 dikurang eh V dikali 1 min alfanya. Terus berarti di sini volume dikali alfa, di sini alfa setengah dikali alfa dikali V. Baru nanti ini dijumlah semua. Jadi ini V dikali 1 min alfa, terus ditambah V alfa, ditambah alfa, ditambah setengah alfa dikali V. Nah ini nanti kalau dijumlah semua, apa ya, kita apa pakai 1 aja ya, jangan deh. Takutnya salah asumsi. Ini kalau kita jumlah semua, jadinya ini coba ya kita pecah dulu. Ini seperti ini. Setengah alfa V. Berarti ini bisa dicoret sama yang ini. Jadi tersisanya itu V ditambah setengah alfa V. Ya kan? Berarti total volumenya itu volume dikali 1 ditambah setengah alfa. Seperti ini. Nah, kita kan mau ninjaunya yang ini kan, bahwa saat setimbang dia itu ada 20%. Ya kan? Berarti apa? Berarti yang ini setengah alfa dikali V ya dibagi sama total volumenya ini V dikali 1 ditambah 1/2 alfa itu sama dengan 20% atau 0,2. Nah, di sini kita bisa coret V-nya ya. V-nya kita coret, V-nya kita coret. Nah, nanti dapat berapa nih? Setengah alfa sama dengan
0,2 dikali ini. 1 ditambah setengah alfa. Ya, nanti ini dapat nih setengah alfa. Alfa sama dengan 0,2 ditambah 0,2 kali 0,5. 0,2 kali 0,5 itu 0,1. 0,1 alfa. Udah, ini berarti kan 0,5 alfa sama dengan 0,2 ditambah 0,1 alfa. Ya kan? Terus ini tinggal kita kurangin. Jadi 0,5 alfa dikurang 0,1 alfa sama dengan 0,2. Yaitu 0,4 alfa sama dengan 0,2. Kita bagi aja. Alfa dibagi 0,2 dibagi 0,4. Berarti sama dengan berapa? 0,5. Ya, ada nggak jawaban 0,5? Jawabannya yang Charlie. Jadi jawabannya ada yang Charlie. Ini, jadi mungkin sedikit ralat ya, seperti ini. Ini kalau misalnya kita mau ninjaunya berarti volume O2 dibagi volume total itu sama dengan persentase volume O2. Gitu. Nanti di sini dapat derajat asosiasinya, disosiasinya. Jadi jawabannya yang Charlie. Ini sebenarnya kalau misalnya nggak mau ribet ya, kita juga sebenarnya boleh misalin V-nya sama dengan misalnya 1 liter, ternyata ini bisa. Ya, nanti hitungannya jauh lebih gampang. Kalau misalnya kayak gini kan kelihatannya ribet. Oke, sampai sini ada dulu nggak yang mau ditanyakan? Ya, ini stoikiometri yang pertimbangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh bebas sih, maksudnya aku nggak bisa lihat chat ya, jadi harus buka Zoom dulu. Oh ya, sip. Aman, guys? Aku harus. Ya. Apakah aman? Sampai sini? Kalau misalnya nggak ada, aku lanjut aja ya. Ini juga maksudnya bisa kalau misalnya volumenya, kan nanti volumenya juga bakal dicoret gitu. Jadi uh, mau pakai volume berapapun bisa. Oke, aku anggap aman ya. Berarti lanjut ke nomor 32. 32 di sini ada nitrogen ya. Ada 14, 7 sama ini. Di sini ada alfa sama X. 17, 8 sama O. Oke, maka X adalah X. Nah, di sini ini adalah reaksi apa sih namanya yang kayak materinya apa sih? Kimia inti ya, kalau nggak salah kimia inti. Intinya kita harus ngelihat dulu proton sebelum dan sesudah aja sih sebenarnya. Nah, ini ada arti seperti ini tuh dia itu menyatakan apa? Menyatakan ketika nitrogen ini ditembakkan suatu sinar ya. Ini kebetulan namanya sinar alfa. Dia itu menjadi 17,8 ini O ditambah nah sisanya apa? Sisa ini gitu. Lihat aja dari protonnya gitu kan. Nah, ini kan kalau misal kamu lihat ya, sinar alfa itu dia itu 4,2 ya kalau nggak salah. Ya, 4,2. Nah, kita lihat ininya aja. Ini kan di sini 7, 7, 2. Totalnya ini 9. Berarti total yang di sini itu harus 9 juga. Ya, jadi harusnya di sini 1. Gitu. Nah, sinar yang ada ini, yang ada apa namanya protonnya 1 itu namanya sinar, kan sinar sih. Yang pokoknya kalau misalnya dia protonnya 1, dia itu cuma ada di hidrogen. Ini. Ya, kan udah setara nih. Nanti kalau misalnya seperti ini, dia udah setara. Kalau misalnya kalian lihat,
Di sini 14, 4. Di sini 17, 1. Totalnya 8. Di sini 7, 2, 8, 1. Nah, yang apa atom yang dia itu satu-satu itu adalah hidrogen. Atau enggak ini bisa dibilang apa namanya sinar proton. Jadi jawabannya yang berapa? Gitu. Ini materi kimia inti. Sampai sini ini jauh lebih mudah harusnya. Ada yang mau tanyain dulu? Kalau bisa ngomong aja ya guys. Aku soalnya nggak bisa lihat chatnya. Ada dulu yang mau tanyain sampai sini? Aku mau tanya, Kak. Boleh, sok tanya. Itu cara tahu kalau dia itu sinar proton atau neutron itu dari mana? Dari nomor atom sama protonnya. Ya, jadi kan di situ ada pilihannya apa aja? Ada neutron, terus ada proton, terus ada elektron, ada positron, terus yang terakhir ada sinar yang kayak Y itu namanya sinar gamma. Sinar gamma ya, seperti ini. Nah, ini masing-masing eh, ada ininya, ada nomor atom sama protonnya ya. Aku aku pastiin lagi aja ya. Jadi muatannya kalau neutron, positron, elektron itu gampangnya gini. Elektron itu dia 0 sama min 1 ya. Terus proton itu 1 1. Terus kalau neutron itu 1 0 ya, ini seperti ini deh aku. Ini H, elektron itu E kecil. Positron itu dia kayak elektron tapi dia nilainya positif 1. Nah, baru sinar sinar gamma itu sebentar, aku lupa sinar gamma itu berapa ya. Sinar gamma itu nol nol gamma. Seperti ini ya. Ini kan kebetulan dia nggak minta lambangnya apa ya, cuman proton itu satu-satu. Seperti ini. Gini, jawab nggak? Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau tanya Kak? Yang lain? Udah aman ya? Aku anggap aman ya untuk sekarang. Oke, sekarang kita berarti lanjut ke ini, nomor 33 ya. Seperti itu. Oke, di sini dia bilang itu ada asam lemah ya. Suatu asam lemah Ha, dia punya konsentrasi 0,1 molar. Dan dia bilang terionisasi ya, atau enggak alfanya itu adalah 1% atau 0,01. Nah, tetapan kesetimbangan asam lemah itu kita disuruh nyari yang namanya Ka. Jadi setiap asam lemah itu ada nilai tetapan kesetimbangannya, yaitu Ka-nya. Nah, untuk ini sebenarnya nggak perlu dihitung juga, nggak apa-apa, tapi ya udah nggak. Gampangnya gini aja. Kan Ha itu kalau misalnya kita pecah, ini dia terionisasi, itu artinya dia terbentuk H plus ditambah amin, gitu kan. Nah, ini dia bilang ini awalnya berapa? 0,1 molar ya. Ini anggap aja ini mula-mula bereaksi sama setimbang. Setimbang gitu kan. Nah, terus dia bilang yaitu terionisasi sebanyak 0,01%. Ya kan? Atau sorry, 0,1%. Jadi dia itu di sini eh, apa namanya 0,1 dikali 0,001. Di sini 0,01, di sini 0,01 gitu. Nah, nanti di sini apa? Ini perkalian ini 0,1 dikali 0,01
0,01 0,01 ya. Ini 0,01 sama 0,01. Nah, tapi ya ini nanti nggak termasuk dalam perhitungan kesetimbangan gitu. Kenapa? Karena kalau kesetimbangan itu ngelihatnya dia dari yang ionnya, namanya juga derajat ionisasi kan. Berarti kita ngelihatnya itu yang ini. Ini biasanya dalam bentuk larutan AQ gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau nyari keseimbangan A ya itu tuh dia tuh kan apa namanya, keseimbangan itu kan produk dibagi reaktan gitu kan. Produk dibagi reaktan. Nah, tapi reaktannya ini nggak dihitung ya karena dia cuma ngelihatnya tuh dari derajat ionisasi doang. Berarti ini sama dengan 1. Kita cuma ngelihat perkalian ini gitu. Ya, perkalian ini berarti kan apa? 10 0,01 dikali 0,01 ya kan? Ini baru kita kalikan sama ini konsentrasi HA-nya. Konsentrasi HA-nya itu 0,1. Jadi ini berapa? 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Jadi jawabannya berapa? 10 pangkat min 5. Ada nggak 10 pangkat min 5? 10 pangkat min 5. Ada. Jawabannya yang delta. Jawabannya yang delta. Gitu. Sampai sini paham? Sampai sini paham dulu? Oke. Aman ya harusnya. Oke. Aku anggap aman juga ya kalau buat ini. Gak apa-apa guys, tanya aja sebelum kalian nggak bisa nanya nanti kalau udah ujian. Oke, berarti lanjut ke nomor 34 ya. 34 ini ada asam askorbat. Enggak, oke. Aku enggak tahu ya asam askorbat sebelumnya apa, tapi di sini dia kasih tahu C6, H6, O6. Terus pembakaran sempurna dibakar berarti ditambah O2. Sempurna dia berarti membentuk CO2 dan H2O. Kalau dia nggak sempurna berarti dia membentuknya CO. Nah ini stoikiometri aja ya. Dia bilang di sini 1 gram. Gitu. Terus dia bilang akan menghasilkan gas CO2 sejumlah. Nah ini berarti stoikiometri aja ya. Kita harus cari tahu dulu ini MR-nya berapa. Situ kan dikasih tahu tuh ada AR-AR-nya. Ya kan? Berarti MR C6H6O6 itu berarti apa? C itu 12 ya, berarti 12 dikali 6 ditambah H itu 1 ya, berarti 6 ditambah O itu 16, berarti 16 dikali 6. 12 kali 6 itu 72, ini 6 ditambah 16 kali 6 itu apa 16 kali 6? 16 kali 6 itu 96, thank you. Ya, berarti 72 tambah 6 ditambah 96. Berarti kan berapa tuh? 78 ditambah 96 itu 174 ya. Ya udah kita hitung aja dalam bentuk mol ya. Mol itu kan masanya dibagi sama MR-nya. Berarti 1 gram dibagi sama ini 174 mol. Gram per mol. Udah, jawab. Itu 1/174 aja ya. Aku nggak usah dibagi. Nanti angkanya kecil banget. Gitu. Ya udah, berarti tinggal kita stoikiometrein aja. Jadi kan udah aku tulis ulang aja ya. C6H6O6 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Ya, yang dimana kita harus tarain dulu ya. Kita lihat dulu dari C-nya. C-nya di sini ada 6, berarti di sini harus kita tambahin 6. Jadi 6 CO2, terus H-nya di sini ada 6, berarti di sini kita tambahin 3. Gitu. Nah, berarti totalnya ini ada berapa? Di sini ada 12 O, di sini ada 3. Ya, jadi sedangkan di sini masih ada 6 ya. Di sini berarti harus 15 juga. Di sini kan O-nya ada 15. Di sini ada 6. Berarti sisanya berapa tuh? 9 ya. Ya kan? 9. Berarti di sini 9/2. Ya, udah setara harusnya. Nggak apa-apa kalau bentuknya pecahan juga nggak masalah. Nah, kita kan mau nyari apa?
massa CO2 ya. Menghasilkan gas CO2-nya berapa. Ya udah, ini kan tadi mula-mula bereaksi, ya, mula-mula bereaksi sama sisa lah. Ya, ini sisa kali ini bukan setimbang. Nah, ini kan tadi mula-mulanya di sini 1/174 gitu kan. Nah, berarti terbentuknya di sini berapa? Ya udah 6 kalinya, 6 kali dari ini. Karena di sini koefisiennya 6 gitu kan. Berarti dia terbentuk 6 dikali 1/174 mol. Udah, kalau kita udah dapat molnya berarti. Ya ini mol CO2 itu adalah 6/174. Nah, berarti kita kalau mau nyari masanya, massa CO2 tinggal kita kalikan MR-nya. Ya, berarti 6/174 dikali MR-nya CO2. MR-nya CO2 tuh C itu 12, terus O itu tadi berapa? 16 ya, 16 kali 2, 32. Ini berarti 6 dibagi 174, kita kalikan sama 44. Gitu. Nanti dapatnya harus kalkulator ya. Kalian nanti bisa hitung sendiri sih. Ini nanti dapat sekitar 1,517 gram. Di jawabannya ada nggak 1,5? Satu, ya ada ya jawabannya yang satu. Oke, gitu sih. Ya, ini materi yang awal kelas 10. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, aman ya sepertinya. Oke, kita berarti lanjut ke nomor 35. 35 itu ada isometri geometri. Oke, aku mungkin jelasin singkat dulu ya. Dari kata isomer geometri ya, itu ada kasih kasih kata cis sama trans dulu. Jadi isomer isomer itu artinya apa? Isomer itu artinya eh, rumus molekulnya sama tapi bentuknya beda. Tapi bentuk beda. Bentuk beda. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kayak misalnya nih, kamu punya C4H10 gitu ya. Ini kan namanya butana ya. Dia ini punya dua kemungkinan. Maksudnya seperti apa? Dia tuh bisa aja lurus kayak gini. Tapi dia juga bisa bentuknya nyabang kayak gini. Ini namanya isomer, isomer struktur. Ya. Nah, kalau misalnya geometri ya, geometri itu artinya menunjukkan ruang. Jadi dia itu bentuknya sama, tapi secara ruang dia itu bisa berbeda. Jadi kayak misalnya dia itu biasanya ada di senyawa alkena ya. Jadi misalnya dia bentuknya seperti ini. Di sini H, di sini H, di sini H, di sini seperti ini. Tapi misalnya kalau senyawa ini ya, butana bisa seperti ini. Nah, ini kan bentuknya seperti ini. Dia ini juga punya kemungkinan bentuknya seperti ini. Nih, jadi C-nya yang ini C-nya yang ini berseberangan dan yang ini dia satu satu bidang gitu. Nah, yang berseberangan itu namanya trans, yang ini namanya cis. Gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari ini ya, dari senyawa-senyawa yang ada di sini, itu kita harus nyari apa namanya? Intinya kita harus nyari yang dia itu bentukannya ada rangkapnya, rangkap dua seperti ini, sama dia itu punya substituen atau enggak substituen tuh yang ini ya, yang bagian ininya itu ada dua juga ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pilihannya, sebenarnya yang paling memungkinkan, yang paling memungkinkan itu kayaknya yang B nggak mungkin, yang ini ribet-ribet ya semua. Kita cari aja yang C-nya ada 4. C-nya yang ada 4. Atau 2 juga bisa. Bisa.
Enggak. Yang C-nya 2 nggak bisa. C-nya yang 4 itu yang mana ya? Yang enggak sih, enggak ada yang 4 ya C-nya. Apa harus dibuat satu-satu ya? Enggak. Kalau misalnya yang A, C2, H2, Cl2. Itu berarti gimana? Kayak gini dong. Ini Cl, ini Cl. Ini bisa sih, tapi hmm, dia tuh bukan rangkap. Jadi yang ini nggak bisa. Dia tuh harus rangkap sih guys. Seingatku ya. Kalau yang C itu, bentar. Oh C itu yang pilihan C itu gimana? Ada CH, ada C, ada COO. Seperti ini ya. Di sini ada CH3, terus di sini ada H, di sini ada NH2 ya. NH2, terus yang di sini ada apa ya? Bentar. C3 H7OH juga nggak mungkin. Bentar. Bentar guys ya, mikir dulu. Ini masa harus dibuat satu-satu. C C2H2Cl2, C3H7OH, C hmm, apa yang A ya? Soalnya kalau yang ini dia tuh ini bisa bisa apa? Bisa juga ini CL-nya dipindah ke atas gitu. Tapi harusnya tuh ada ikatan rangkap sih. Atau ini rangkap ya? Kayaknya ini rangkap ya maksudnya. Ntar tangannya. Oh tangannya dua. Iya iya benar. Jawaban yang ini, jawaban ini. Ini aku kurang tangan aja tadi guys. Iya iya. Ini kan tangan C-nya ada 4 berarti. Iya iya. Nah, berarti yang A ya jawabannya. Sorry. Aku juga baru nyadar. Soalnya yang pilihan lain itu dia tuh bentuknya kayak nggak simetris gitu. Dia tuh salah satu syaratnya harus simetris juga. Nah ini berarti dia punya dua kemungkinan. Dia tuh punya bisa seperti ini. CL sama di sini K. Ya, jadi dia ini CL-nya bisa bisa cis sama yang ini dia CL-nya bisa terang. Gitu. Jadi jawabannya yang A. Ini nebak-nebak sih nerawang. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Udah 5 nomor ya. Eh, paling kita sempat dapat 2 nomor lagi gitu atau tuh 2 lagi. Oke, ada dulu yang mau tanyain sampai sini? Kalau misalnya nggak ada, ya udah lanjut lagi ya ke nomor 36. 36 itu pirimidin. Nah, kita nggak dikasih tahu tuh pirimidin itu apa ya. Kita disuruh nyari pirimidin itu rumus molekulnya apa. Di situ dia bilang 60% karbon, terus ada 5% nitrogen, sisanya itu sorry, ini 55% hidrogen. Terus yang terakhir itu sisanya. Ya, ini kan 65 berarti sisanya berarti nitrogen. 35% kan sisanya. Ya. Ya udah, kita berarti ini
Kita lihat dari ininya aja, perbandingan molnya. Kan di sini berarti CX, H, HY, CX, CX, HY, and Z. Ya. Nah, terus lihat aja perbandingan AR-nya masing-masing ya. Kita harus lihat dulu AR-nya C itu adalah 12, H itu adalah 1, dan nitrogen itu adalah 14. Gitu. Nah, udah kalau misalnya seperti ini berarti tinggal kita bagi aja masing-masing gitu. Kan C, H, N ya. C itu tadi berapa? 60% kan? Berarti 60 dibagi 12. Terus H itu 1 ya. Tadi berapa? 5%. 5 dibagi 1, terus ini sisanya 35 dibagi 14. 60 bagi 12 itu 5, yang ini 5 juga ya. Nitrogen itu 35 bagi 14 itu berapa? 2,5 ya. Ya kan? Ya udah ini kita bagi yang paling paling kecil dibagi 2,5. Berarti 2 2 1. Berarti perbandingannya gini, berarti C2 H2 N. C2 H2 N. Ada nggak jawabannya C2 H2? Ada ya jawabannya yang gitu. Gitu guys. Ada yang mau tanyain dulu? Oh, bentar. Dia oh, rumus molekul ya. Ini namanya rumus empiris. Sorry, sorry. Ini adalah rumus empiris. Ya, dia ini harus teliti guys makanya. Rumus empiris. Di situ dikasih tahu MR ya soalnya. Ini rumus empiris. Kalau rumus molekulnya berarti ini C2H2N ini kita kalikan sebuah misalnya konstanta N gitu kan buat dapat MR-nya. MR-nya 80 kan. Ya udah, ini berarti apa? C-nya itu AR-nya berapa? 12 ya. Ya berarti ini 12 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ya, ditambah N-nya 1 ya. Berarti 14 dikali 1 dikali dengan N sama dengan 80. Berarti ini 24 ditambah 2 ditambah 14 dikali N sama dengan 80. Berarti berapa nih? 26 ditambah 14 itu 40 ya. Berarti 40 N sama dengan 80. Berarti N-nya sama dengan 2. Berarti ini nanti dapat C2H2N kita kalikan 2. Which is C4H4N2. Ya. Berarti jawabannya yang berapa? Gitu. Yang tadi kita dapat di awal itu ada rumus empiris. Kalau ini namanya rumus molekul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Oke, ada ya. Cukup jelas. Ya udah 36 ya. Kita cepat juga ya. Jadi ya emang harus cepat sih namanya ngerjakannya ya guys. Oke, terus nomor 37 ini juga apa analitik juga lah ya intinya. Di sini dibilang sejumlah 19,5 gram logam valensi 1 direaksikan dengan asam sulfat berlebih, dihasilkan 5,6 liter gas H2 pada keadaan standar. Jika dalam satu atom M terdapat 20 neutron, maka berarti logam direaksikan ya, berarti M ditambah H2SO4 gitu kan. Dia jadi apa? Dia bilang M-nya ini valensinya 1. Berarti nanti jadi M2SO4 ditambah H2. Berarti ini setarain, ini jadi 2. Udah setara ya. Dia bilang ini 19,5 gram. Gitu. Dihasilkan 5,6 liter gas H2. Ya, berarti di sini terbentuk 5,6 liter gas H2. Udah pertama kita hitung dulu, berarti cari dulu kita ininya. Apa namanya? Kita cari dulu apa sih namanya? Cari dulu mol yang ada ya. Jadi di sini kan 5,6 liter pada keadaan standar ya. Berarti kalau misalnya kita mau nyari
apa namanya, mau nyari molnya, berarti gini. Volume pada keadaan standar ya. Standar. Standar itu berarti 0 derajat Celcius dan 1 atm. 1 atm. Kalau mau nyari mol itu berarti tinggal volume dibagi 22,4. Ini dapat dari mana? Ini dari PV sama dengan nRT. Nah, udah volumenya kan kita udah tahu nih 5,6 ya. Berarti kan mol hidrogennya itu sama dengan 5,6 liter dibagi 22,4. Ini kalau nggak salah dapat 4 mol ya. Kalau aku nggak salah ya. Nah, di sini berarti 4 mol gitu kan. Sedangkan ini kan buat koefisiennya 1 ya. Ya kan? Ya, koefisiennya 1. Nah, kalau di sini 2. Berarti di sini kalau di sini 4 mol, berarti di sini 8 mol. Nah, kita udah dapat nih molnya. Molnya udah dapat ya. Molnya dapat 8 mol. Sedangkan eh, kita bisa dapat ininya berarti bisa dapat MR-nya. Eh, apa sih ini nol? Ini salah guys. Salah salah. Ini maksudnya 1/4 ya, 0,25 mol. Pantesan aku ngerasa kok molnya gede banget ya. Harus teliti balik lagi. Ya, ini berarti 0,25 mol ya. Terus berarti di sini 0,25 mol. Nah, baru kalau di sini berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti di sini 0,5 mol. Gitu kan. Nah, kita nanti dapat ini. Kita nanti dapat ininya, massa apa? Massa sebentar. Ini ada massa sama ada MR. Berarti bisa dapat MR ya, sorry. Dapat AR-nya, deh. Sorry. AR itu kan berarti massanya 19,5 gram dibagi sama molnya, yaitu 0,5 mol. Ini nanti dapat berapa? 19,5 kali 2 itu 39. Ya, 39 gram per mol. Ya udah, ini kan berarti kita dapat senyawanya di tabel periodik nih, yang dia itu sebentar. Dapat sih tadi ininya neutronnya. Neutronnya 20 ya. Iya 20. 20 neutron. Ini neutronnya. Nah, berarti kalau mau nyari ininya apa? Elektronnya itu berarti AR-nya, AR dikurang sama neutronnya. Neutronnya. Berarti berapa tuh? 39 dikurang 20 yaitu 19. Ya udah berarti dilihatnya di situ cari aja yang totalnya 19 ya. Berarti AR ini kan dia total elektronnya 18 sama 4 S1. Jawabannya yang A. Karena 18 sama 1 di total 19. Jadi jawabannya yang A. Itu buat nomor 37. Ada dulu pertanyaan sampai sini. Ini paling kita terakhir nomor 38 deh kalau misalnya seperti itu. 38 ya, kayaknya udah terakhir juga. 38 itu hal yang tidak tepat perubahan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Aku ingatnya gini aja sih. Yang ini ke sini, ke atas sama ke kanan ya. Itu yang yang sesuai itu ada apa aja gitu. Yang jelas ini jari-jari atom kecil makin ke kanan. Terus dia energi ionisasi tambah. Terus ada apa lagi sih? Elektronegatif ya. Elektro Elektronegatif itu bertambah juga. Sama satunya itu apa lagi sih? Ada satu lagi ya, ini namanya sifat periodikan. Nah, dia bilang perubahan dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan di situ yang tidak tepat ya. Yang tidak tepat berarti yang mana? Yang ini. Harusnya dia semakin kecil.
Tapi dia bilang yang D itu jari-jarinya bertambah. Berarti jawabannya yang D. Oke, sudah sih. Sudah terbahas ya dalam waktu sejam ini. Mungkin keseluruhan ada yang lagi yang mau tanya? Atau udah cukup jelas? Ini filenya nanti bakal aku bagi ya via admin. Adminnya aja nanti yang bagi. Sampai sini ada dulu yang mau tanyakan? Atau masih ada waktu sebentar? Tadi kita mulainya berapa sih? 4.45 ya? Eh, ini ada chat-chatnya apa? Gimana guys? Ada yang tanya? Ini admin gimana kita sampai jam berapa sih? Aku takut salah. Oh, kalau misalnya memang masih ada waktu, aku bisa beberapa nomor lagi. Oh iya, harus cek sampai 45 Kak. Oke, masih ada waktu ya berarti ya. Oke, berarti kita masih sempat bahas yang nomor sisanya ya. Oke ya, berarti eh, kalau misalnya nggak ada pertanyaan dulu ya, mungkin kita bahas sampai yang selanjutnya ya. Ini nomor 39 ya. Nomor 39. Oke, nomor 39 itu eh, dia bilang bahwa ikatan NABR ya, NABR. Hey. Oke, sebentar. Nge-lag guys, sebentar ya. Aku tutup dulu. Ini ya. Nomor 39 dia bilang NABR itu ikatan ionik. Ikatan ionik. Dan ini benar ya, karena kenapa dia ikatan ionik? Karena dia itu ikatan yang elektrovalen. Elektrovalen. Nah, kapan kita tahu dia itu ikatan ionik? Antara logam 1A berikatan dengan golongan yang ada di 7A. Gitu aja sih intinya. Dan ya udah benar ya. Ini pernyataan benar, alasannya juga benar. Ya, alasannya dia bilang bahwa dia itu golongan 1A dan BR pada golongan 7A ya, itu bukan 17 ya, tapi golongan 7A. Berarti alasannya juga benar. Alasan benar juga. Jadi jawabannya yang alasan dan penyebab benar. Kayaknya yang A sih jawabannya. Aku lupa. Gitu ya. Oke, sampai sini ada dulu yang ditanya buat nomor 39. Kalau nggak ada ya udah, kita lanjut lagi ke nomor 40. Nomor 40 itu dia bilang suhu berperan dalam menentukan laju reaksi. Benar, suhu itu berperan dalam laju reaksi. Dalam laju reaksi ini benar. Karena semakin panas ya, ini kenapa? Karena panas itu atom-atomnya semakin cepat bertumbukan, semakin cepat bertumbukan. Ya, jadi kan kalau misalnya panas gitu, kayak orang kepanasan gitu kan ya,
dia langsung chaos gitu kan ya, nanti bertumbukan gitu sama atom yang lain. Nah, terus laju reaksi dinyatakan sebagai fungsi suhu dalam persamaan V, laju reaksinya sama dengan minus D konsentrasi reaktan per dt ya. Dan ini juga ya, pernyataan ini belum tentu benar, kurang tepat sih sebenarnya. Kenapa? Karena harusnya bukan satuan temperatur, tapi harusnya satuan waktu. Gitu. Jadi persamaan ini benar kalau yang ada temperaturnya itu dia bukan di persamaan ini. Ya, ini harusnya T kecil bukan T besar. Nah, yang benar dia ini di persamaan yang ini apa laju reaksi ya ini atau biasanya ditulisnya dalam R gitu ya. Yaitu yang rumusnya itu minus K ya minus K baru dikali apa? Dikali reaktannya dipangkatin order reaksi gitu. Nah, K yang di sini baru ada temperaturnya. Ya, ini kan K kecil itu sama dengan yang dari persamaan Arrhenius ya, yaitu A dikali eksponensial dikali energi aktivasi dibagi sama RT ya, yang dimana di sini baru ada temperaturnya. Jadi pernyataan apa suhu berperan ini benar, tapi yang ininya salah. Gitu. Aku lupa ini jawabannya yang mana, yang C atau yang B gitu. Jadi harus teliti ya, T besar sama T kecil itu berbeda. Sampai sini ada dulu yang mau ditanyakan? Kalau misalnya nggak ada, berarti kita lanjut aja ya. Lanjut ke 41. Ya, 41 itu apa dia bilang? Reaksi itu ya ada 2 Ag plus ditambah Zn 2 plus. Ya, dia menjadi apa? 2 oh 2 oh ini 2 Ag biasa. 2 Ag biasa. Terus ini dia jadi 2 Ag plus ditambah Zn. Dia bilang tidak mungkin dapat berjalan. Tidak mungkin. Ini tidak bereaksi istilahnya. Nah, kenapa? Karena dia bilang sebabnya Zn terletak di Ag. Zn itu di atas Ag. Ini benar, ini benar. Kenapa? Ini dilihat dari E0 selnya. E0 selnya itu yang apa namanya? E0 selnya Ag itu dia positif, sedangkan E0 selnya Zn itu negatif. Negatif ini 0, ini 0. Nah, kalau seperti ini dia nggak bisa didesak istilahnya. Kalau mau gampang ya, aku juga sebenarnya nggak ingat E0-nya berapa, tapi aku ingatnya itu adalah deret volta. Deret, deret volta. Kalau misalnya apa ingat ini deret volta, itu apa? Aku ingatnya apa ya? Aku bingung ingatnya. Kalau nggak salah kan aku ingatnya lihat ke bawah berarti ke bawah nampak nampak Mang Ali, Mang Ali, lihat ke bawah nampak Mang Ali minum 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 air, minum air, lihat ke bawah lihat ke bawah candi ya, aku lupa candinya di sini. Di sini ada B A, ada C. Lihat ke bawah candi nampak Mang Ali minum air. Di situ apa ya? Aku lupa yang di sininya, aku udah lupa. Singkatku ZN di sini. Pokoknya cari cari pemain cadangan. Pokoknya ini aku lupa ZN ini apa. Ini cari pemain pemain cadangan, pemain cadangan eh, ciuman hangat
Aku lupa apa sih jembatan keduanya tuh. CU CUNI I cuman nikmat apa ya? Aku lupa. Di sini singkatku PB H. Bukan CU di sini CU yang setelah ini. Boring CU hangat hangat hangat. Eh, aku lupa guys. Kalian sebenarnya bisa cari sendiri ya dari kotanya. Cuman intinya dari sini kita tahu nanti di sini ada AG sama di sini ada ZN. Nah, AG itu dia di kanan kan, di kanan, terus ZN itu di kiri. Nah, ini menandakan apa? Ya, reaksi ini dia itu nggak bisa. Kenapa? Karena yang ZN ini dia tuh lebih negatif daripada AG. Kalau sebaliknya bisa, gitu. Tapi kalau dia kanan kanan sama kiri nggak bisa. Tapi kalau kiri ke kanan bisa. Intinya gitu aja sih. Ya, itu ada di deret Volta. Kalau dibilang suruh hafalin sih, aku juga nggak hafal sebenarnya. Udah lupa, udah kelamaan materi awal awal SMA. Sampai sini ada dulu yang mau tanyakan? Ya, kalau jembatan keledainya kalian bisa cari aja sendiri sebenarnya. Aku udah lupa juga jadi aku nggak rekomendasiin aku. Sampai sini ada dulu yang mau tanyakan? Kalau misalnya nggak ada paling ke soal terakhir ya sebelum 45. Berarti lanjut ke nomor 42. 42 tuh apa dia bilang? Garam punya pH kurang dari 7 jika dilarutkan dalam air. Jadi ada satu itu NaCN, terus ada CH3COO Na, terus yang ini ada KNO3 sama ada NH4 NO3. Ini juga sebenarnya lebih ke hafalan sih. Ya dia nanyanya tuh pH kurang dari 7, berarti nyarinya garam asam. Kalau nyari garam asam berarti cari asam kuat sama basa lemah. Nah, ini kita cari pasangannya dulu. Ini kan berarti NH4OH atau NH3 sih. NH3 ditambah sama HCN. Terus yang ini NaOH gitu. NaOH ditambah CH3COOH. Yang ini HNO KOH ya, KOH ditambah HNO3 HNO3. Terus yang ini jadi NH3 ditambah H3. Cari yang asam kuat. Nah, aku ingatnya yang asam-asam kuat aja sih. Ini yang asam kuat tuh cuman yang ini sama ini. Ya, jadi apa jawabannya itu tiga eh HNO3 tuh oh enggak ini kuat, ini asam kuat sama basa kuat. Harusnya pH-nya netral. Jadi yang tiga juga salah. Ini salah, ini salah. Jawabannya 4 saja. Aku lupa 4 saja pilihannya yang mana. Oke, sampai sini ada dulu nggak yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, bisa disudahkan sampai atau mau keseluruhannya ditanyain juga nggak? Ada dulu yang mau ditanyakan di sini? Oke ya, kayaknya nggak ada. Eh, Oke, paling itu aja sih dari aku ya. Nanti buat filenya bakal aku kasih via adminnya ya, nanti adminnya yang harus ada. Oke sih, paling itu aja dari aku. Sebelumnya mohon maaf ya, maksudnya nggak bisa off cam, on cam, jadi apa namanya, mungkin apa kurang berinteraksi gitu. Tapi harusnya
bisa cukup membantu kalian gitu buat membahas soal-soal kimia yang ada di soal ujian mandiri. Oke, paling itu aja dari aku ya. Nanti aku bakal kasih via admin buat file. Mungkin itu aja dari aku. Makasih. Makasih, Kak.